Kemana atensi terarah, kesana energi mengalir. Maka sekarang pertanyaannya, kemana atensi ini kita arahkan? Apakah pada kondisi ideal, pada hal-hal positif yang kita harapkan untuk bisa wujudkan, sehingga energi ini mengalir ke sana membuka jalan untuk mewujudkannya, atau malah pada kondisi tidak ideal yang kita tidak harapkan, tapi tanpa sadar atensi kita tertuju ke sana, sehingga energi ini malah mengalir pada hal-hal yang tidak kita inginkan dan menariknya dalam hidup ini. Simak uraiannya di Life Restoration serial video kali ini. Halo para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, berkah, berlimpah, damai, dan berbahagia selalu bersama mereka yang Anda kasihi. Kembali berjumpa bersama saya, Agus Kanalendra di Life Restoration, serial video yang seperti biasa hadir membersamai Anda di akhir minggu menghadirkan berbagai inspirasi terkini seputar restorasi kehidupan dan transformasi diri. Bagi Anda yang baru pertama kali tiba di YouTube channel ini, maka saya juga mengundang Anda untuk silakan melihat-lihat isi dari playlist yang ada di YouTube channel ini. Yes, dalam channel ini sudah ada berbagai playlist dengan segmen dan materi bahasannya masing-masing yang disesuaikan dengan karakteristik dari audiens yang menyukai dunia pengembangan diri. Bagi Anda, para penyuka muatan inspiratif artistik misalnya, sudah ada playlist yang berjudul 1 Minute Restoration yang menghadirkan berbagai muatan inspiratif yang berdurasi singkat, hanya 1 menit. Dan juga ada playlist lain yang berjudul Motivational Restoration yang menghadirkan muatan inspiratif lain yang lebih panjang dan lebih menghadirkan berbagai muatan visual di dalamnya. Bagi Anda yang menyukai bahasan yang lebih mendalam, maka ada juga playlist Life Restoration Podcast di YouTube channel ini yang menghadirkan berbagai tema-tema renungan yang lebih mendalam, yang juga banyak berisikan hasil temuan saya dalam memfasilitasi program coaching, konseling, dan terapi di ruang praktek coaching dan hipnoterapi saya di Bandung. Bagi Anda yang menyukai muatan inspiratif yang lebih ringan, yang lebih bernuansa interaktif dengan kehadiran pembicara di dalamnya, hadir secara visual di layar video Anda, maka disinilah Anda berada di playlist Life Restoration serial video. Maka pastikan Anda subscribe YouTube channel ini, Agus Kanalendra, kalau Anda belum subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, sehingga nantinya setiap kali saya mengunggah berbagai konten inspiratif terbaru lainnya di YouTube channel ini, Anda bisa menjadi salah satu dari mereka yang pertama kali mendapatkan notifikasinya, termasuk ketika saya mengadakan acara live streaming di setiap hari Senin malam. Ya, di setiap hari Senin malam juga ada program live streaming di mana saya hadir secara live di YouTube channel ini, Agus Kanalendra, yang tentunya berbeda dengan video yang diunggah secara satu arah seperti ini. Jika di video seperti ini kita baru bisa berinteraksi di kolom komentar, di mana mungkin saja Anda mengisi komentar dan saya baru membalasnya beberapa waktu kemudian, di program live streaming kita bisa berinteraksi secara langsung. Segala interaksi yang Anda tuliskan di kolom chat bisa langsung saya respon saat itu juga. Jadi, pastikan luangkan waktu setiap hari Senin malam pukul 8 di YouTube channel ini, di mana kita bisa berjumpa secara live di acara The Night Show Streaming and Podcast. Kalau Anda bukan sebuah kebetulan melewatkan tayangan langsungnya, Anda juga masih bisa menonton video rekamannya yang ada di playlist The Night Show Streaming and Podcast di YouTube channel ini. Intinya, silakan temukan jenis inspirasi yang Anda butuhkan sesuai dengan preferensi Anda di playlist yang ada di YouTube channel ini. Sekarang, mari kita teruskan bahasan kita. Di awal video ini, saya sudah menekankan pentingnya mengarahkan atensi ke hal yang tepat karena kesanalah energi mengalir. Energi mengalir ke mana atensi terarah. Hal ini sebenarnya bukan hal baru dalam dunia pengembangan diri. Ada yang menghubungkannya dengan konsep law of attraction, law of cause effect, atau synchronicity, atau apapun itu jenisnya. Tidak jadi soal Anda ingin menghubungkannya dengan aspek yang manapun, yang penting yang ingin saya tekankan adalah bahwa di balik sebuah proses berpikir, terjadi pengerahan energi yang kemudian membentuk sebuah medan energi. Maka pertanyaannya sekarang, medan energi ini kita arahkan kemana? Apakah ke hal yang kita harapkan, ke kondisi ideal yang kita inginkan, atau malah tertuju pada kondisi tidak ideal, atau bahkan tidak tertuju kemanapun? Lagi-lagi kalau ditanya alasan kenapa saya mengemas episode kali ini, seperti biasa bahasan ini muncul dari temuan saya di praktek coaching, konseling, dan terapi yang saya fasilitasi pada para klien saya. Bukan sebuah kebetulan, beberapa waktu lalu saya berjumpa dengan beberapa orang yang saya coaching, dan ketika saya tanya apa yang kamu harapkan dari sesi coaching ini, jawaban mereka terdengar begitu polos dan meyakinkan bahwa saya tidak mau kondisi saya begini-begini terus, coach. Terdengar inspiratif memang, tapi sebetulnya jawaban itu sangatlah menggantung di dalam dunia pengembangan diri.
Kenapa demikian? Bukankah jawaban mereka adalah saya tidak mau hidup saya begini-begini saja? Yes. Bukankah jawaban itu sebetulnya menandakan keinginan untuk berubah? Yes. Pertanyaannya berubah yang seperti apa? Ketika seseorang mengatakan saya tidak mau hidup saya begini-begini saja, maka pertanyaan lanjutannya adalah jadi jenis kehidupan yang seperti apa yang kamu inginkan? Bukan sebuah kebetulan juga, bahasan ini pernah saya bahas beberapa waktu lalu di salah satu episode Motivational Restoration. Di episode itu saya menggunakan sebuah ilustrasi, bayangkan ketika seseorang datang ke sebuah stasiun atau airport dan kemudian mendatangi seorang petugas tiket dan menyatakan ingin memesan tiket. Petugas tiket ini kemudian bertanya, Anda ingin tiket kemana? Dan orang ini hanya menjawab, yang penting tidak ke kota A. Nah, pertanyaannya sekarang diberikan tiket kemana? Pasti petugas tiket ini akan lagi-lagi bertanya, lalu ke kota mana yang Anda harapkan? Ya kemana saja, yang penting tidak ke kota A. Lihat, jawabannya tetap seperti itu. Lalu bagaimana kalau petugas tiket ini memberikan tiket ke kota yang lagi-lagi dia tidak harapkan? Bisa saja memberikannya ke kota B, ke kota C, ke kota D, di mana ternyata kota-kota itu juga bukan kota-kota yang ia harapkan. Tapi katakanlah situasi ini terus berlanjut, sehingga akhirnya petugas tiket ini memesankan sebuah tiket ke kota lain, sebut saja kota C. Dan pada akhirnya si orang ini berangkat ke kota C. Sampai di kota C dia mengeluh-ngeluh lagi bahwa bukan ini kota yang ia harapkan. Siapa yang salah dalam hal ini? Apakah petugas tiketnya? Jelas tidak. Bukankah ia sendiri yang tidak menyatakan keinginannya dengan jelas? Ia menegaskan hal yang ia tidak inginkan atau arah yang ia tidak inginkan. Tapi ia tidak menegaskan dengan jelas hal atau arah mana yang ia inginkan sebetulnya. Hal ini juga kadang-kadang saya temukan di dalam proses parenting atau pengasuhan anak. Ada kalanya saya mendapati beberapa orang tua menyaksikan anaknya misalkan sedang bermain dengan berlari-lari. Dan orang tua ini tidak ingin anaknya celaka atau jatuh karena berlari-lari. Akhirnya mereka mengatakan, Dek, jangan lari. Oke, anaknya tidak berlari. Dan kali ini anaknya melompat-lompat, melakukan gerakan yang lebih berbahaya. Apakah kali ini anak itu salah? Tidak. Anak itu sudah tahu hal apa yang tidak boleh ia lakukan. Tapi ia tidak tahu hal apa yang seharusnya ia lakukan. Akan lain ceritanya kalau orang tua ini berkata, Dek, cukup jalan saja, yang tenang, yang berhati-hati. Kali ini instruksinya jelas. Dalam konteks komunikasi, seberapa sering hal ini juga kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita menekankan hal yang tidak boleh dilakukan, tapi kita tidak menekankan hal ideal yang harusnya ditepati. Misalnya, kita hanya mengatakan, jangan terlambat ya. Kenapa kita tidak mengatakan, datang tepat waktu, sebelum pukul 6 harus sudah di lokasi? Atau kita mengatakan, jangan sampai ada yang terlewat. Kenapa kita tidak mengatakan, pastikan semuanya terpenuhi dengan baik? Atau ketika kita mengatakan, jangan berpikir ke sana. Misalnya jangan memikirkan hal A. Tapi orang ini kemudian memikirkan hal B, yang lagi-lagi bukan hal yang tepat. Kenapa kita tidak sekalian mengatakan, begini loh yang seharusnya kita pikirkan. Atau begini loh yang hendaknya kamu pikirkan. Bukankah hal ini akan lebih jelas menegaskan kondisi ideal mana yang kita ingin tekankan? Ada yang menghubungkan bahasan ini dengan cara kerja otak yang konon katanya tidak bisa memproses instruksi negatif. Yang dimaksud instruksi negatif ini artinya instruksi yang berisikan kata jangan. Misalnya saja, jangan membayangkan gajah berwarna pink. Nah, dalam hal ini ada anggapan bahwa untuk bisa nantinya tidak membayangkan gajah berwarna pink ini, pertama-tama kita perlu menghadirkan dulu bendanya, yaitu gajah berwarna pink. Baru kemudian instruksi berikutnya, jangan dibayangkan. Baru kemudian hal itu kita hilangkan. Itu salah satu bahasan yang juga cukup banyak dibahas dalam dunia pengembangan diri. Nah, saya tidak akan mengatakan bahasan itu benar atau salah, karena lagi-lagi kita perlu pembuktian yang lebih jelas dalam hal yang satu itu. Tapi kalau saya pribadi tidak mengatakan bahwa instruksi negatif itu sepenuhnya salah. Misalnya saja, Anda membeli sebuah makanan, dan Anda mengatakan jangan pakai sambal. Maka hal itu bisa dianggap cukup oleh orang-orang yang memasak makanan tersebut untuk tidak meletakkan sambal pada makanan Anda. Di konteks tertentu, instruksi negatif bisa bekerja, karena memang instruksinya sebatas itu. Cukup dengan menghilangkan satu hal atau dengan menghilangkan satu aktivitas, maka aktivitas itu dirasa cukup membawa kita pada kondisi ideal. Nah, kita juga bukan sedang membahas proses komunikasi dalam video kali ini, tapi paling tidak semoga hal itu bisa menjadi satu penyadar bahwa ketepatan dari instruksi positif atau negatif nanti akan bergantung pada konteksnya. Nah, kalau kita kembali kepada inti dari bahasan di episode kali ini, maka paling tidak ya sudah, kita bijak-bijak saja menggunakan bagaimana cara mengarahkan atensi ini. Kalau memang kita sudah menyadari bahwa di balik sebuah pengerahan atensi akan terbentuk medan energi, maka bijak-bijaklah menggunakan medan energi ini, yaitu dengan cara memfokuskannya pada hal ideal atau kondisi ideal yang kita harapkan. Dengan kata lain, lebih sering mawas dirilah terhadap kalimat yang sering kita ucapkan, pada doa yang kita panjatkan. Apakah doa atau kalimat itu sudah mengarah pada kondisi ideal yang kita harapkan? Atau masih banyak hal-hal yang bergantung dan tidak jelas? Misalnya ketika berdoa, ya Tuhan, saya tidak ingin hidup saya begini-begini saja. Atau ya Tuhan, izinkanlah saya untuk keluar dari kondisi ini. Iya, keluar dari kondisi ini untuk menuju kondisi yang bagaimana? Jangan-jangan keluar dari kondisi ini untuk masuk ke kondisi lain dengan kemasan yang berbeda.
Intinya sederhana, bijak-bijaklah dalam mengarahkan atensi kita, dalam mengarahkan medan energi kita. Karena pada akhirnya hal-hal yang akan tertarik atau hal-hal yang akan beresonansi dengan medan energi ini akan sesuai dengan karakter dari medan energinya. Menginginkan pencapaian yang ideal, menginginkan hasil yang ideal, maka paling tidak arahkan atensi pada hal ideal tersebut, definisikan secara spesifik, bukan hanya menggantung pada hal-hal yang tidak kita harapkan. Demikian inspirasi singkat penutup akhir minggu di Life Restoration serial video kali ini. Semoga memberikan manfaat tersendiri. Jika Anda merasa mendapatkan manfaat dari video ini, silahkan like juga video ini. Anda bisa menemukannya dengan lebih mudah nanti di daftar video yang Anda sukai, dan juga akan membantu YouTube untuk menyebarkan isi dari video ini pada lebih banyak orang di luar sana, sehingga mereka juga bisa ikut merasakan manfaatnya. Ingat, subscribe juga YouTube channel ini, Agus Kanalendra. Kalau Anda belum subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, kita akan jumpa lagi di Life Restoration serial video episode berikutnya minggu depan. Saya undur diri, salam sehat, berkah berlimpah, damai, dan berbahagia selalu.